Syekh Hasabillah, thumma ila Syekhina Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, wusulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim, anallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah bibarakatihim wa bibarakati ulumihim wa bi asrarihim, wa barik lana ya Allah, barik hayatana, sahil kulla umurina, yassir lana kulla umurina ya Allah, fid din wad dunya wal akhirah, waftah lana futuhal arifin, waftah lana futuhal arifin, waftah alaina futuhan numunah biwarakati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bisiri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala, wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala, wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala wal jam'u bainahuma afdalu. Situ ya, benar, halaman 19, benar ada ya. Wal jam'u bainahuma afdalu minal iktisari 'alal ma'i, sawa'un fi dzalika al-baulu wal ghaitu 'ala sahih. Wal jam'u, dan menggabungkan, bainahuma, antara keduanya, yakni antara batu dan air, ya, menggabungkan antara batu dan air di dalam istinja itu afdal, lebih utama, ya, lebih utama, minal iktisari 'alal ma'i, daripada meringkas atas air saja. Kalau batu, istinja dengan batu dan istinja dengan air, mana lebih afdal? Air, ya. Tapi kalau menggabungkan keduanya, batu juga, air juga, dalam istinja lebih utama daripada mencukupkan atau meringkaskan istinja itu atas air saja. Sawa'un, sama ada, fi dzalika, pada yang demikian, dalam istinjanya itu, al-baulu, ya, pada saat kencingnya, wal ghaitu, atau ghait, ya, buang air besarnya, sama. Dalam kencing, dalam buang air besar, maka dalam urusan istinjanya menggabungkan antara batu dan air afdal, lebih utama, ya, lebih utama. Ala sahihi, atas qaul yang sahih. Fa yuqaddamul hajaru wujuban liyajtaniba masan najasati lizawali ainiha bil hajari, ya. Fa yuqaddamu, maka didahulukan al hajaru, oleh batu itu. Jadi yang kalau umpama kita menggabungkan antara batu dan air, mana yang lebih didahulukan, maka didahulukan batunya, ya, didahulukan batunya. Wujuban, secara wajib, nggak boleh balik. Kalau menggabungkan batu dengan air, wajib mendahulukan batu.
ya wajib mendahulukan batu baru air, nggak bisa dibalik, ya tidak bisa air dulu baru batu. Kalau air dulu baru batu maka batunya sia-sia. Kalau menggabungkan antara batu dan air harus mesti batunya dulu baru air, wajib hukumnya. Kenapa? Liyajtaniba masan najasati, agar terjauhkan gitu ya, orang yang istinja itu masan najasati akan memegang najisnya. Kalau pakai air nanti dipegang tempat keluarnya najis, tangannya kena najis ya. Tapi kalau umpama dia duluin batunya, pakai batu dulu istinjanya, maka batunya itu menghilangkan najis pada tempat keluarnya najis. Nah, maka nanti pada saat dia itu menggunakan air, tangannya nggak lagi kena megang najis lagi. Kenapa? Karena najisnya udah diangkat sama batu, ya, diangkat sama batu. Makanya dalam riwayat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau pada saat istinja belum pernah tangannya megang najisnya. Kenapa? Karena sudah terangkat oleh batu dulu baru air, gitu ya, batu dulu baru air. Lizawali ainiha, karena menghilangkan ain najisnya, ya, zat najisnya, bil hajari, dengan batu itu. Jadi wajib mendahulukan batu baru air, ya, nggak bisa dibalik. Kalau dibalik batunya sia-sia, Wa min sama, dan dari karena itu hasala aslu sunnati huna bin najisi wa biduni thalathi ma'al inqa'i fihima, ya. Wa min sama, dan dari karena itu hasillah aslu sunati, asal kesunatan huna di dalam perihal ini. Dalam perihal apa? Perihal menggabungkan batu dengan air dalam istinja. Hasil kesunatan itu pada saat menggunakan batunya bin najisi, dengan batu yang najis juga nggak apa-apa, ya, dengan batu yang najis juga tidak apa-apa. Wabiduni salafi, dan dengan ketiadaan 3 batu. Kalau kita umpama menggunakan batu saja, kan wajib hukumnya itu menggunakan 3 buah batu, wajib. Walaupun 2 buah batu kita anggap cukup bersih, tapi karena kita mengkhususkan pakai batu saja, maka disyaratkan paling sedikit 3 batu, atau 1 batu yang punya salah satu atrof, punya 3 sisi. 1 batu dengan 3 sisi itu dianggap 3 batu. Sisi pertama 1 batu, sisi kedua itu batu kedua, sisi yang ketiga dianggap batu ketiga. Ini kalau istinjanya dengan batu saja. Nah, kalau umpama digunakan menggabungkan batu dengan air, maka hasil dalam istinja seperti ini, walaupun dia menggunakan batunya itu najis, batunya najis. Kenapa? Sebab karena kita tidak berpatokan nanti hasil istinjanya dengan batu, kan, ya, tapi hasil istinjanya itu adalah dengan batu dan juga airnya. Nah, airnya yang bersihin, gitu. Wabiduni thalathi, dan juga dengan tanpa 3 buah batu. Sah itu penggunaan batu, asalkan nanti setelah itu digunakan air. Ya, ini hasil penggabungan antara batu dengan air. Kalau menggunakan batu saja, maka wajib 3 buah batu, dan nggak boleh batunya batu yang najis, nggak boleh. Tapi kalau penggabungan ini boleh dia menggunakan batu yang najis, dan juga dia boleh menggunakan batu yang tidak sampai 3, gitu ya, boleh. Yang penting nanti yang bersihkan siapa? Air, harus air, gitu ya, harus air. Ma'al inqa'i fihima, ya, ya, bersamaan dengan bersih pada keduanya. Yang penting nanti pada saat menggunakan batu dan diakhiri sama airnya,
mesti bersih gitu ya, mesti bersih. Dari mana bersihnya? Kan batunya najis, bukan batunya tapi airnya mesti bersih gitu, mesti bersih. Wa dalilu afdaliyatil jam'i ya ma warada annahu lama nazala qaulahu ta'ala lama nuzila ya qauluhu ta'ala fihi ini ayatnya, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu fi haqqi ahli kubain. Jadi dalil afdaliyahnya menggabungkan air dan batu adalah apa yang turun, apa yang telah warid, yang telah datang. Anahu bahwasanya lama tatkala turun firman Allah Ta'ala ya, nazara qauluhu bisa juga ya, karena yang turun firmannya gitu ya, firman turun firman Allah Ta'ala, fihi padanya rijalun ada orang-orang yuhibbuna yang mereka suka ayatatoharu bahwa mereka mensucikan diri mereka ya. Ada ayat itu kan ya, jadi menceritakan tentang satu kejadian, di dalam itu ada orang-orang yang mereka suka bahwa mereka itu membersihkan diri mereka. Fi haqqi ahli Kuba ya, ini terjadi pada hak orang-orang Kuba. Di mana Kuba? Madinah ya, Kuba ini di Madinah gitu ya. Jadi pada saat itu ada terjadi sama orang-orang ahli Kuba, orang-orang Madinah. Masya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Pada saat itu berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim kepada mereka, yakni kepada penduduk ahli Kuba. Orang-orang Kuba lagi pada duduk gitu ya, Nabi berjalan datangin mereka. Fajalasa indahum, maka Nabi SAW duduk tuh bersama mereka orang-orang ahli Kuba. Summa kemudian qala bersabda Nabi, ya ma'syaral ansar, duhai penduduk orang-orang Ansar. Siapa orang Ansar? Sahabat Nabi yang ada di Madinah, orang Ansar ya. Ada Ansar, ada Muhajirin. Muhajirin siapa? Sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah ya, karena hijrah Muhajirin. Kalau yang di Madinah Ansar. Nah ini Nabi duduk bersama mereka. Kata Nabi, ya ma'syarul ansar, duhai orang-orang Ansar, innallaha qad athna alaikum fima alladhi tasna'una indal wudu'i wa indal ghaidi. Sungguh Allah Ta'ala ya, qad athna, sungguh telah memuji alaikum atas kamu sekalian, faman ladzi pada apa-apa yang tasnauna kamu sekalian perbuat, indal wudu'i tatkala wudu, wa indal ghaid tatkala buang air besar. Jadi Nabi sampaikan ayat yang turun ini. Ayat turun, Allah ini memuji orang-orang Ansar. Orang Ansar kalau kata kita nih bahasanya nih, orang-orang Ansar itu orang apik-apik, bersih-bersih, resik-resik gitu, dipuji sama Allah Ta'ala. Ya fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Maka pada saat itu Nabi sampaikan tuh pujian Allah kepada orang-orang Ansar. Apa yang kalian, yang kamu sekalian perbuat, indal wudu tatkala wudu, dan indal ghaid tatkala buang air besar. Faqalu, maka menjawab mereka orang-orang Ansar itu, ya Rasulullah, natabi'ul ghaita al-ahjara, thumma natabi'ul ahjara al-ma'a, gitu ya. Kata orang-orang Ansar, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, natabi'ul ghaita, kami ini menyertai ghaid, akan buang air besar kami, al-ahjara, akan batu.
Jadi habis buang air besar, orang-orang Ansor ini pakai batu dulu, ya, pakai batu dulu. Sema kemudian natabiul ahjaro, kami mengikuti atau menyertakan akan batu itu almaa akan air. Ternyata begini caranya orang-orang Ansar, orang-orang penduduk Kuba. Mereka pada saat beristinja dari buang air besarnya, mereka dahulukan batu terlebih dahulu, lalu mereka gunakan air. Ini yang menyebabkan Allah Ta'ala memuji resiknya, bersihnya, apiknya dalam taharahnya orang-orang Kuba, orang Ansar ini, ya, gitu ya. Fatala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Ta'ala bertilawah, ya, Nabi itu membacakan ayat gitu ya. Rijalun, orang-orang yuhibbuna ayatatahharu, ya, orang-orang yang mereka mencintai, menyukai, bahwa mereka suka untuk bertoharoh, membersihkan diri, mensucikan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Ta'ala cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Ini kata Nabi, ya, ini kata Nabi. Apa maknanya? Ayyarda alaihim, kalau Allah itu meridain mereka. Allah ridha sama kerjaan mereka. Apa kerjaan mereka? Mereka beristinja menggabungkan batu dengan air. Caranya, setelah mereka hajatnya selesai, membersihkannya, mereka dahulukan batu terlebih dahulu, setelah itu baru menggunakan air. Ini cara yang bagus, sampai-sampai memuji Allah Ta'ala atas mereka, ya. Kita gimana sekarang? Boleh nggak gitu? Boleh. Ini kan batu, kan bahasanya ahjar batu, yang penting bendanya kan nanti ada ciri-cirinya, benda jamat, jumut, keras, ya, bisa nyongkel, nyerap air, gitu. Kalau pakai tisu boleh nggak? Boleh nggak batu diganti tisu? Kalau dalam spesifikasinya masuk. Bendanya padat, tisu padat nggak? Tisu biar kalian bisa disobek juga padat. Kenapa? Bukan angin. Kan benda ada berapa? Ada benda cair, ada benda padat, ada benda gas. Tisu juga mana tisu? Padat, batu padat sama gitu. Kecuali yang satu cair, nah, cair lain urusan. Padat sama padatnya, walaupun tisu lembek, kertas juga, nah, gitu. Artinya gini, intinya tisu itu masuk kategori ahjar batu, masuk kategori. Berarti kita orang boleh kalau mau lagi istinja, sebelum sampai menggunakan air, bersihin dulu pakai tisu. Nanti tinggal disiram tiba-tiba pakai air gitu. Namanya menggabungkan antara batu dan air gitu. Bukan berarti kalau batu gitu mesti batu yang krekel bulat-bulat di jalanan, bukan, ya. Jadi ada batu ini maknanya dengan sifat-sifat batunya, apa ya? Bendanya benda jamadat, benda keras, benda padat. Udah gitu bisa nyongkel, ya, bukan sesuatu yang licin gitu ya, nyerap air, bukan sesuatu yang dimuliakan gitu, ya. Batu benda apa? Padat. Kalau tisu padat, berarti boleh. Kalau kertas padat, boleh nggak? Boleh. Kalau roti padat nggak? Roti padat nggak? Roti padat, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena di makanan, nah gitu. Bukan berarti mentang-mentang padat semuanya boleh, nggak boleh, ya. Makanan nggak boleh. Kenapa? Sebab timbang buat cebok mendingan roti buat ngopi, anak gitu masih boleh. Kalau tulang boleh nggak? Tulang padat nggak? Bisa nyongkel nggak? Tulang bisa nyongkel nggak? Bisa. Nyerap nggak? Nyerap tulang. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena termasuk yang dihormatin tulang. Dihormatin dari mana tulang? Karena tulang makanan jin gitu. Kasihan nih kalau makanan dikit buat cebok gitu ya, begitu. Nah, itu yang dihormatin juga. Nah, ini bukan bercanda, di kitab begitu ya. Jadi tulang itu termasuk dihormati. Kenapa? Karena jin makannya tulang. Makanya kita kalau umpama doyan makan ayam, makan kambing, makan sapi gitu, dagingnya aja, tulangnya buang. Nanti jin yang ambil jatahnya gitu ya. Kalau umpama kita makan tulangnya juga, kata jin, waduh makan apa kalau gitu. Ya. Nah, sisain makanan dia tuh. Ya, makanan dia.
Ya, jadi ini yang Nabi sampaikan kepada orang-orang Ansar, ya, orang-orang Kuba. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Ta'ala cinta kepada orang-orang yang berthaharah, orang yang bersuci, orang yang bersihkan dirinya. Maknanya ayyarada alaihim, Nabi itu Allah itu ridha atas mereka. Wa yajibu tandiful mahalli min ainin najasati wa athariha, dan wajib hukumnya tandiful mahalli, membersihkan tempatnya, yakni tempat keluar najis itu, ya, tempat keluar najis wajib dibersihkan tuh. Min ainin najasati, daripada ainin najasah, zat najisnya. Jadi kalau umpama dia kencing, ya mesti hilang kencingnya dari tempat keluarnya. Ya, kalau dia itu buang air besar, mohon maaf, ya mesti hilang kotoran atau tainya dari tempat keluarnya. Ya, tuh kalau fungsinya istinja tuh itu menghilangkan ainun najasah, ya, zat daripada najisnya, hilangin semuanya, wajib hukumnya. Wa athariha, dan bekas-bekasnya, bukan cuman tai yang bulatnya, tai yang belepetannya juga. Nah itu belepetan namanya bekasnya gitu, ya, bekas-bekasnya. Ini stanja bil ma'i, jikalau dia orang beristinjanya dengan air. Jadi wajib hukumnya menghilangkan semua ainun najasah, zat-zat najisnya, dan juga asarnya, bekas-bekas najisnya. Wajib hukumnya, tidak boleh tidak kalau dia beristinjanya dengan air. Ya, kalau istinjanya dengan air gitu. Wayan bagi al istirkha'u, dan siap-siapnya beristirkha, ya, kalau kata kita relaksasi, ya, berelaksasi, santai, lemesin badan gitu. Kenapa? Li alla yabqa atharuha, agar tidak tertinggal bekas najisnya, fi tadha'ifi syarjil maq'adati, pada tadha'if yang berlipat dua, syarjil maq'adati, pada pantat yang dibuat duduk gitu. Pantat, bagian pantat yang berlipat dua, belah mananya? Pinggirnya atau tengahnya? Di tengahnya, belah mana lagi pantat pinggirnya, ya kan? Makanya orang bilang kalau belah tengah kayak belah apa itu? Belah pantat gitu. Artinya jangan sampai di lipatan dua itu ada sisa najis yang nggak kebuang. Makanya mesti jangan tegang, mesti relaksasi, disantaikan, biar nanti lipatannya gampang kebuka. Makanya kita kalau lagi istinja, lagi cebok, jangan diri tegak kayak lagi pacaran. Kalau orang diri pantatnya rapet, ya, orang diri pantatnya rapet. Buka sedikit kaki kita, ya, buka sedikit, tonggengin dikit gitu ya. Makanya sunnah dianjurkan sangat gitu ya. Bahkan kalau Nabi nggak kerjain, satu kali pernah Nabi kerjain, maka kita tuh buang hajat, kencing kayak, ya, atau ghaid, buang air besar, itu hukumnya wajib jongkok gitu, gitu. Kalau Nabi nggak pernah sekali waktu aja kencing berdiri tuh, makanya kencing itu jongkoknya wajib. Tapi Nabi pernah satu kali tuh, karena udzur tempo hari Nabi itu kencing berdiri. Jadi itu masih ada kebolehan buat kita. Jadi jongkok dalam kencing tuh nggak jadi wajib, karena Nabi pernah satu kali kencing berdiri, gitu ya. Pernah sekali waktu Nabi kencing berdiri. Kalau Nabi nggak pernah sekali waktu kencing berdiri, maka kencing jongkok tuh hukumnya wajib, begitu. Nah ini kita dianjurkan tuh pada saat istinja itu, makanya jongkok gitu. Biar apa? Biar semua yang ada di lipatan dua pantat kita kebuka semua. Kalau perempuan tuh yang ada di farjin juga kebuka juga semua. Apa tujuannya? Biar nanti bisa hilang semua najisnya, dan bekas-bekas najisnya hilang semua. Kalau enggak kita nanti bawa najis namanya. Kalau bawa najis sembahyang sah? Agak sah, ya, agak sah. Repot.
Jadi istirha nih ya, relax gitu, santai, usah dibongkokin gitu ya, jongkok kalau bisa. Falyatanabbah lidzalika, maka perhatikan olehmu gitu ya, lidzalika, bagi yang demikian itu. Perhatiin baik-baik. Kalau nggak diperhatikan khawatir nanti kita menyisakan najis di tempat keluarnya gitu ya. Yakinkan, pastikan akan bersihnya. Nah itu kalau istinja dengan air. Fa in istanja bil hajari, maka jikalau dia beristinja dengan batu, ufiya anil atharil qalili, niscaya dimaafkan daripada bekas najis al qalili yang sedikit. Kalau istinjanya pakai batu ya, masih dimaafin kalau ada bekas-bekas najis yang sedikit. Dimaafin kalau ada bekas-bekas najis yang sedikit, masih dimaafin kalau pakai batu gitu ya, pakai batu. Alladzi la yuziluhu, yakni pada perkara najis yang tidak dapat menghilangkan najis tersebut illa, kecuali al-ma'u, oleh air, kecuali air yang ngilangin. Awil khazafus sigaru ya, khazaf itu kalau di kamus tembikar, keramik yang di tanah liat, itu namanya khazaf ya, pecahan yang kecil-kecil itu ya, khazafus sigar, keramik yang kecil, bukan keramik yang gede, keramik yang kecil tuh ya, pecahan-pecahan keramiknya itu dianggap dia bisa nyongkelnya itu sempurna gitu, karena kan tanah liat itu kan kasar, kecuali dia bisa hilang sama air dan khazaf, dipakai batunya khazaf dari tembikar, pecahan tembikar yang di tanah liat. Nah ini umpama dipakai sesuatu yang lain dan nggak bisa hilang sempurna, yang meninggalkan asarnya, bekas-bekas najis yang sedikit-sedikit ya, lain bekas najis yang banyak, bekas najis yang sedikit lain, sedikit gitu ya, sedikit, apa nanti baunya, apa nanti ada keraknya gitu ya, model begitu, asal sedikit gitu tertinggal, asalkan dia beristinja dengan batu, ufia, masih dimaafkan ya, masih dimaafkan. Walau kharaja hadzal miqdar awal al-amri wajabal istinja'u minhu. Dan seandainya keluar hadzal miqdar ya, keluar daripada najis yang syukuran ini, awal al-amri, pada awal perkaranya, wajabal istinja'u minhu, maka wajib hukumnya beristinja daripadanya. Maaf ya, mohon maaf gitu, kalau umpama ada orang buang air besar, buang hajat ya, berak kadang-kadang diistinja pakai batu, dicongkel pakai batunya, beres loh, 3 buah batu dianggap udah bersih, ternyata masih ada asar gitu ya, asarnya itu bekas istinjanya gitu ya, seukuran kayak orang cepirit nggak sengaja, itu nggak, orang cepirit nggak sengaja, bukan orang cepirit lagi masuk angin, bukan, cepirit nggak sengaja, cuman seujung gitu, seujung. Kalau emang dianggap bersih, walaupun masih tertinggal, dimaaf kalau isinya pakai batu. Tapi kalau seumpama tuh najis keluar seukuran orang cepirit kayak tadi tuh, keluarnya di awal, kita lagi ngobrol gini nih, lagi ngobrol, tahu-tahu kita mau kentut, mohon maaf, keluar ampas sedikit gitu, kita wajib cebok nggak? Sedikit kan keluarnya sedikit, wajib cebok nggak? Wajib. Orang kalau berak, mohon maaf, mau banyak mau sedikit cebok begitu. Wah, ini cepirit lagi, cebok, nggak usah, cuma sedikit, nggak begitu. Orang keluar kotoran mau sedikit banyak mah cebok gitu. Paham nggak kira-kira? Kalau dia habis isinya pakai batu, tersisa bekasnya seukuran sedikit banget gitu ya, kalau dianggap udah bersih padahal masih ada sisa, dimaaf, ofia, dimaafkan.
Tapi kalau sumpama dari awal di bulan cebok itu tahu-tahu keluar dari tempat keluar najis seukuran sisa yang kalau umpama diusap pakai batu masih bersisa, maka wajibal istinja minhu, tetap wajib hukumnya beristinja dari yang sedikit itu. Paham ya? Ya, paham ya? Gimana paham? Kalau dia habis buang hajat terus istinja pakai batu, lalu pada saat itu masih ada athar bekasnya sedikit, ufia, dimaafin. Seumpama kita bicara ukuran yang sedikit tadi itu sisanya keluar fi awalil amri, pada awal urusan, emang dasar lagi mules kentut nggak sengaja keluar cepirit seukuran sisaan kalau disuruh pakai batu segitu sisanya itu, karena keluar dari awal tetap wajib hukumnya istinja gitu. Jadi kalau buang hajat nggak ada urusan banyak sedikit tetap wajib cebok gitu ya. Maaf ya kalau bahasa kasar orang-orang itu ya, orang ngomong berak sekebon gitu ya, orang berak sekebon wajib cebok gak? Cebok wajib ya. Kalau orang berak secangkir wajib juga gitu ya, namanya buang hajat wajib cebok gitu ya. Begitupun dosa sama. Dosa mau besar mau kecil ya sama-sama hukumnya wajib taubat gitu. Ibarat hajat keluar, kotoran keluar wajib cebok, dosa mau banyak mau kecil wajib taubatnya. Jangan kita katakan timbang dosa kecil mah gak apa-apa. Enggak, walaupun kecil juga wajib taubat gitu ya. Sebagaimana kotoran yang keluar walaupun sedikit wajib istinjanya ya, wajib istinjanya. Kenapa? Li'annahu, karena sanya yughtafaru fid dawami ma la yughtafaru fil ibtidai, yakni dapat diampuni dimaafkan fid dawami pada kelanggengannya, yakni kelanggengan najisnya, ma la yughtafaru pada perkara yang tidak bisa dimaafkan fil ibtidai pada permulaannya. Kalau emang dari awal keluar segitu ya cebok wajib, mesti dibersihkan. Walaupun kalau umpama dawam langgeng nih najis pakai batu dia udah istinja masih bersisa segitu juga, tapi udah diistinjain pakai batu, maka ufia dimaafkan atau yughtafaru dimaafkan ya. Wa yakfi fihil hajaru, maka mencukupi pada perihal tersebut oleh batu saja. Wa in lam yazal, sekalipun tidak menghilangkan minhu daripadanya syai'an, sesuatu sedikit pun ya. Umpama dari batu itu tidak bisa mengangkat sesuatu yang sedikit gitu, nggak bisa, tidak bisa mengangkat sesuatu yang sedikit, tetap sah hukumnya, ufia dimaafkan. Wala yuqalu, dan tidak dikatakan ma faidatuhu hinaidin, apa faedahnya, apa manfaatnya istinja pakai batu pada saat itu. Tidak katakan begitu, tetap berfaedah ya, sebab namanya orang buang hajat bagaimanapun wajib yang namanya istinja. Kita sih enak banyak air, coba bayangin kalau tempat yang nggak ada air, nah gitu ya. Tempat yang nggak ada air bagaimana? Adanya batu, udah pakai batu ya, udah kita gosok bekasnya nggak angkat-angkat mulu gitu, susah, bisa hilang pakai air saja kan repot, air nggak ada, makanya dimaafkan. Jangan kita bilang nggak faedah, nggak manfaat tetap gitu ya, manfaat. Kenapa? Karena aturan orang habis buang hajat wajib istinja. Nah kita istinja pakai batu pada situ ya, istinja pakai batu. Jadi bukan berarti nggak ada faedah, bukan berarti nggak ada manfaat. Li'anna naqulu, karena sanya kami mengatakan ya Syekh Nawawi Al-Bantani, nadiruhu imrarul Musa ala ra'sil aqra'i fil haji ya, fahuwa amrun ta'abudiyun. Nadiruhu gitu ya, setimpalnya dia, yakni istinja dengan batu itu, imrarul Musa, seperti melewati al-Musa. Al-Musa ini bukan Nabi Musa ya, al-Musa pisau cukur gitu ya, yang buat ngerok rambut tuh silet ya. Ala ra'sil aqra, di atas rambut, di atas kepala yang botak, aqra yang botak, fil haji, pada urusan haji.
Kira-kira kalau ada orang palanya botak pelontos, sedangkan dalam ibadah haji, dalam umroh itu wajib tahallul. Palanya botak, kalau palanya botak kira-kira tahallulnya wajib nggak? Kan dalam salah satu rukun haji umroh kita wajib tahallul. Udah rapi semuanya, nanti kita tahallul tuh. Tahallul kan motong rambut di kepala. Sekarang kalau orang yang palanya botak, botaknya pelontos, nggak ada rambutnya, kira-kira wajib tahallul nggak? Kan dia kan termasuk rukun ibadah haji. Rambutnya botak, wajib nggak? Wajib tetap. Gimana caranya? Laluin saja alat potongnya walaupun di atas kepala yang botak. Pisau cukur, kepalanya pelontos. Begitu udah imror. Tidak. Ada yang kena nggak? Kagak ada, orang pelontos, licin. Tuh kepala bukan kepala yang ada rambutnya, biar dikit, bukan kepala licin. Kalau bang saya orang depannya ngaca gitu. Habis gitu kan nggak hasil. Tapi karena ini urusan amrun ta'abudiyun, urusan perkara ibadah, kerjain aja udah. Kerjain walaupun nggak ada yang ngikut tuh rambut. Tapi karena ini urusan ibadah, kalau nggak dikerjakan jadi nggak sah ibadahnya, kerjain aja. Nah gitu. Begitupun batu pada sesuatu najis yang tidak bisa hilang dengan terangkat dengan batu, kecuali terangkat itu oleh air dan khosaf. Sama hukumnya begitu. Apakah orang yang tahallul menggunakan pisau cukur di atas rambut, di atas kepala yang botak nggak ada rambutnya, berarti nggak dianggap bulan tahallul? Dianggapnya tahallul nggak? Sah nggak tahallulnya? Udah boleh lepas ihram belum? Boleh. Kan rambutnya nggak kecukur. Bukan nggak kecukur, apa yang mau cukur lagi nggak ada rambutnya? Sedangkan tahallulnya hukumnya wajib jadi fardu. Nah gitu. Sama kayak tadi urusan dengan batu. Kalau emang sekira-kira ada sisa yang sedikit bekas daripada najis yang ada, sekalipun tidak hilang dengan batu, ufia, dimaafkan. Kenapa? Karena walaupun tidak terangkat bekasnya, anjuran orang yang buang hajat wajib apa? Istinjanya. Ya wajib istinjanya, sama deh kayak orang kepalanya botak sekalipun dalam urusan haji umrohnya juga wajib tahallulnya. Ini namanya bahwa amrun ta'abudiyun, adalah perkara yang berkaitan dengan ibadah. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita paham ilmu dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Wa ini tasara alal hajari wajaba salasa masahatin. Wa ini tasara alal hajari wallahu a'lam bishawab.